Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Islam Rahmatan Lil Alamin, dengan dosen pengampu Budiah Retna Yuniarti, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan Islam. Kami kelompok 8 beranggotakan saya selaku moderator Febriana Indah Faradila dengan nomor MPM 15, Nadia Sulaksana dengan nomor MPM 26, dan Nabil Al-Mutasemi dengan nomor MPM 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Indah Faradila dengan nomor urut MPM 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Penafsiran para ahli tafsir. Menurut Muhammad bin Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, para ahli tafsir berpendapat tentang makna ayat ini, tentang apakah seluruh manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah seluruh manusia baik mukmin dan kafir, ataukah hanya manusia mukmin saja. Sebagian ahli tafsir berpendapat yang dimaksud adalah seluruh manusia baik mukmin maupun kafir. Pendapat ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang beriman saja. Pendapat yang benar dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Rahmat bagi orang mukmin, yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW. Beliau memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dengan iman dan amal mereka terhadap ajaran Allah, sedangkan rahmat bagi orang kafir berupa tidak disegerakannya bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah. Yang kedua, menurut Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau berkata, Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh manusia, bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau akan mendapat kebahagiaan, dan bagi yang tidak beriman kepada beliau diselamatkan dari bencana yang menimpa umat terdahulu, berupa ditenggelamkannya ke dalam bumi atau ditenggelamkannya dengan air. Yang ketiga, menurut As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, maksud ayat ini adalah tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam dengan diturunkannya
Quran Surat Al-Anfal ayat 33, yaitu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan azab di dunia bagi umat Nabi Muhammad, melainkan ditunggu hingga datangnya hari kiamat. Dan hal tersebut merupakan bentuk rahmat di dunia bagi umat Nabi Muhammad. Jadi, telah jelaslah dari pembahasan di atas bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin dan tidak ada pembedaan antara muslim dan non-muslim atas rahmat dunia. Selanjutnya, saya Febriana dengan nomor urut MPM 15 akan menjelaskan perilaku manusia sebelum adanya Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat Rasulullah SAW berumur 14 tahun, di mana keadaan bumi sebelum masuknya Islam merupakan keadaan yang amat buruk dan mengenaskan, di mana sebagian dari manusia ada yang menyembah pohon, batu, patung berhala, matahari, bulan, dan bintang. Bahkan ada yang menyembah sesama manusia, yang mana semuanya itu adalah ciptaan Allah SWT. Manusia yang hidup di masa itu tidak lagi mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan. Yang kuat akan semakin berdiri tegak dan ditakuti, sedangkan yang lemah akan semakin tertindas. Kebiasaan manusia pada saat itu tidak lagi mencerminkan manusia yang mempunyai akal yang telah diberikan Allah untuk berpikir dan merenungkan karunia dan nikmat Allah, melainkan mereka telah ditundukkan oleh hawa nafsu. Kedzaliman terjadi di mana-mana, bahkan mereka tega untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, karena mereka menganggap anak perempuan itu adalah aib bagi mereka. Selanjutnya, saya Febriana Indah dengan nomor urut MPN 15 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam. Hadirnya Islam di dunia membuat perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa tahun penyebaran agama Islam di Arab menjadikan pendapan dan universitas berkembang dengan pesat, sehingga timbulnya pemikiran yang baru dengan yang lama, menghasilkan kemajuan dalam bidang medis, matematika, fisika, astronomi, geografi, sastra, dan pengetahuan lain-lain. Itulah sebabnya Islam disebut agama yang rahmat dan alamin, karena Islam hadir ke dunia membawa karunia yang amat berarti bagi manusia, bukan saja umat Muslim, tapi seluruh ciptaan Allah di jagat raya termasuk non-Muslim, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan kerahmatan, maka mereka akan mendapatkan hasilnya. Kendaki mereka Muslim, tetapi mereka tidak melakukan ikhtiar kerahmatan, mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Dengan kata lain,
karunia rahmatan itu berlaku hukum kompetitif. Misalnya, orang Islam tidak melakukan kegiatan belajar, maka tidak bisa dan tidak akan menjadi pintar. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmatan, meski dia non-muslim, mereka akan mendapatkan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saksana, MPM 20488110026. Saya di sini akan menjelaskan konsep dasar rahmatan lil alamin sebagai berikut. Agama Islam, memang benar agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkannya, sehingga banyak kesalahan dalam memahami praktek beragama, bahkan dalam hal yang fundamental, yaitu akidah. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Ta'ala, "Kami tidak menutus engkau atau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta." Tugas Nabi Muhammad sudah membawa rahmat bagi sekalian alam, maka itu pula lah risalah agama yang dibawanya. Tegasnya risalah Islam ialah mendatangkan rahmat buat seluruh alam. Lawan dari rahmat ialah bencana atau malapetaka. Maka jika dirumuskan ke dalam bentuk kalimat yang menggunakan kata peniadaan, kita tahu mendapat pengertian baru, tapi lebih tegas bahwa Islam itu bukan bencana alam. Dengan demikian, kehadiran Islam di alam ini bukan untuk bencana atau malapetaka, tetapi untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam masyarakat. Islam itu ibarat ratu adil yang menjadi tumpuan harapan manusia. Ia harus mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, menunduki manusia yang tersesat jalan, membebaskan manusia dari semua macam kezaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani dan materi dan sebagainya. Tugas Islam memberikan dunia dari depan yang cerah dan penuh harapan. Manusia akhirnya merasakan nikmat dan bahagia karena Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Al-Mutasmi. Saya akan menjelaskan pandangan Islam atas berbagai ras dan agama. Dalam agama Islam, memandang agama-agama lain dan berbagai ras pun mempunyai konsep yang baik. Islam sebagai konstitusinya juga mewajibkan perdamaian antar manusia, yang menyatakan mengapa manusia diwajibkan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tiada lain untuk memudahkan saling berkenalan dan saling mendekatkan antara sesama manusia, bukan menjadikan jalan agar sebagai manusia itu lebih tinggi dari yang lain, dan agar sebagai manusia itu tidak dapat menjadikan dirinya Tuhan. Orang mukmin mencintai segenap manusia karena mereka adalah saudaranya, sama-sama keturunan Adam dan teman karibnya dalam mengabdikan diri orang kepada Allah. Antara dia dengan mereka diikat oleh pertalian darah, tujuan yang sama, musuhnya pun sama. Akidah Islam tidak membenarkan perbedaan darah dan perbedaan suku, ras, bangsa dijadikan untuk alasan saling memecah belah. Seorang muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kewajiban Allah dalam menciptakan dan mengatur makhluknya, sebagai disebut dalam Al-Quran.
Demikian pandangan orang mukmin terhadap umat manusia, tiada perasaan berbangsa tentang nasab, tempat kelahiran, dan ada perasaan dengki antara kelompok satu dengan yang lain, antara individu satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah perasaan cinta kasih, persamaan, dan persaudaraan. Pengaruh rahmatan lil alamin bagi non-muslim. Dalam melakukan non-muslim, mereka mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum muslimin, kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan perkecualian. Sebagai hal juga mereka dikenal kewajiban seperti yang dikenalkan terhadap kaum muslimin, kecuali pada apa-apa yang dikecualikan, ialah hak memperoleh perlindungan, yaitu melindungi mereka dari segala permusuhan eksternal. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kelebihan dari penulisan maupun perkataan, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.